Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kunjungan saya ke Museum Penerangan di daerah Taman Mini Indonesia Indah guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsi MM. Saya di sini Septi Sundari sedang berada di salah satu museum yang berada di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu Jakarta Timur. Di sini kita akan mempelajari mengenai informasi dari zaman ke zaman atau masa ke masa. Bagaimana mau lihat keseruan kita kali ini? Come on, join with me di Museum Penerangan. Ayo guys! Nah, teman-teman, di dalam museum ini terdapat berbagai macam alat komunikasi masyarakat Indonesia dari zaman dahulu. Kita bisa loh nemuin alat-alat komunikasi yang sudah jarang kita gunakan sekarang ini. Di dalamnya juga terdapat beberapa macam koleksi alat-alat komunikasi yang pernah menemani kehidupan masyarakat Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang. Mau tahu nggak keseruan informasinya? Simak terus video ini ya. Belum tahu. Jadi, Museum Penerangan ini adalah museum di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Secara garis besar, kita memang berisi tentang sejarah layanan informasi dan komunikasi. Jadi, koleksi-koleksi yang ada di Museum Penerangan ini adalah media-media yang dulu digunakan pemerintah untuk menyebarkan informasi ke masyarakat. Untuk bangunan kita ini terbentuk sendiri yang melambangkan Pancasila dalam Pancasila dan juga 5 bidang penerangan yang ada di dalam, yaitu yang pertama ada radio, televisi, penerangan umum, pers atau grafika dan juga pergerakan. Kita diresmikan oleh Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto atas pemakasan dari Ibu Tien Soeharto. Jadi yang memberikan usulan untuk mendirikan Museum Penerangan itu Ibu Tien Soeharto, karena beliau melihat bahwa jasa-jasa dari Departemen Penerangan ketika itu dalam penyebaran informasi itu perlu untuk dilestarikan begitu. Makanya Ibu Tien Soeharto memprakarsai adanya Museum Penerangan. Dulu kita ada di bawah Departemen Penerangan yang akhirnya tahun 1999 dihilangkan dan bereformasi menjadi Kominfo. Untuk Museum Penerangan sendiri kita ada 3 lantai, tapi untuk saat ini yang bisa untuk dikunjungi dan diakses oleh pengunjung itu baru lantai 1, yaitu area koleksi. Sedangkan lantai 2 itu zona interaksi digital, tapi untuk saat ini memang belum dibuka untuk umum. Jadi lantai 2 itu terkait dengan instalasi digital. Mungkin boleh langsung masuk saja. Ketika berdiri kreatif boleh untuk memfoto maupun video, tapi koleksi makanan di dalam semuanya koleksi asli. Silahkan kita berbuat. Sebelum masuk ke piramida, kita masuk ke alat komunikasi tradisional. Jadi di sini kita mengenalkan kepada masyarakat terkait dengan alat-alat komunikasi tradisional. Dan di depan ini ada alat komunikasi tradisional audio, yaitu kentongan. Di mana kentongan dulu digunakan untuk mengumpulkan masyarakat, dan juga terdapat simbol-simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Contohnya untuk mengumpulkan masyarakat, memberitahukan keadaan sedang tenang atau aman, dan juga jika di suatu daerah sedang dalam keadaan darurat atau misal kemalingan, bencana alam dan lain-lain, itu digunakan menggunakan kentongan untuk memberikan informasi tersebut. Kalau misalnya selain kentongan yang digunakan di daerah dataran tinggi, daerah pesisir pantai menggunakan alat komunikasi yang namanya trompet kerak atau trompet otis. Mungkin boleh daerah Wonogiri, lalu kentongan Gagarancah dari Nusa Tenggara Barat, dan juga kentongan hijau dari Jakarta. Iya, ini jenis gendang tersendiri. Kalau misalnya gendang dengan yang dibalut sarung seperti ini biasanya
tentang penyebaran informasi kemerdekaan pada tahun 1945. Ketika itu salah satu tokoh bernama Bapak Yusuf Purnomo menyebarkan informasi kemerdekaan melalui stasiun radio Jepang, yaitu Yoshio, pada malam setelah proklamasi. Namun ketika itu Bapak Yusuf Purnomo ini tertangkap oleh tentara Jepang, sampai akhirnya beberapa penyiar ketika itu ditahan dan semua jaringan komunikasi radio ketika itu ditutup. Jadi sempat terjadi buta informasi dari mulai kemerdekaan tanggal 17 Agustus sampai dengan bulan September, tepatnya tanggal 11 September. Ketika itu akhirnya baru ada lagi stasiun radio, yaitu RRI, Radio Republik Indonesia, pada tahun 11 September 1945. Televisi generasi pertama. Jadi televisi mulai masuk di Indonesia itu sejarahnya itu pertama kali karena adanya Asian Games keempat, yang ketika itu Jakarta atau Indonesia jadi tuan rumahnya. Karena ketika itu Jakarta atau Indonesia jadi tuan rumahnya, akhirnya untuk mensukseskan itu pemerintah mendirikan GBK, Gelora Bung Karno, pada tahun 1962. Dan untuk mensukseskan itu juga pemerintah mendirikan stasiun televisi, yaitu TVRI, pada tanggal 24 Agustus 1962. Dan karena ketika itu masyarakat masih tidak tahu atau belum mengenal televisi, akhirnya pemerintah membagikan sebanyak 10.000 televisi ini, merek Ralin ini, kepada masyarakat di berbagai daerah. Tapi ya satu desa satu RW satu gitu, biar masyarakat bisa nonton bersama-sama gitu. Jadi ke PNS atau pegawai negeri yang di perwakilan tiap desanya gitu, jadi gerak apa gitu. Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita udah berada di dalam museumnya nih. Saya di sini ada bersama Kak Alfio di sini yang memberi informasi kita mengenai museum ini. Nah, di belakang kita ini kamera ya kayak kamera zaman dulu yang Apa namanya? Ini digunakan untuk merekam video atau kamera video. Lalu bedanya kamera ini dengan kamera Ya, mungkin kalau misalnya kita mau lihat, kita boleh lihat dari depan dulu nih, dari lensanya. Kalau misalnya sekarang kamera mungkin dari segi bentuk sudah jauh lebih sederhana ya, kayak sekarang udah bisa digotong satu orang. Kalau zaman dulu ini kayaknya 2-3 orang bisa digotong, otomatis lebih berat. Dan juga kalau kita lihat dari lensa, zaman dulu itu belum pakai lens, zaman dulu masih pakai lensa fix. Kalau sekarang lensanya bisa zoom in zoom out, zaman dulu lensanya masih pakai lensa fix. Jadi lensa tele sendiri, lensa wide sendiri, mikro, makro sendiri. Jadi kalau zaman dulu mau penggambilan gambar itu masih belum semudah sekarang, masih manual. Lalu yang di depan ini adalah flash atau pemancar cahaya. Jadi kalau sekarang mungkin kecil udah bisa memancarkan cahaya yang besar ya, apalagi lampu tembak itu cahayanya udah besar. Kalau zaman dulu lampu flashnya aja sebesar ini. termasuk kualitas gambarnya mungkin kayak Iya, kualitas gambarnya masih sudah sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan sekarang. Sekarang mungkin kamera digital sudah lebih enak ya untuk melihat gambarnya. Itu ada monitor ya ini monitornya kayak produksi sutradara itu. Pastinya perbedaannya dari segi kualitas jauh ya kalau misalnya dibandingkan dengan sekarang, dan dari segi efisiensi penggunaan berat dan lain-lain juga beda gitu kan. Tuh guys, jadi infonya tuh kualitas dari gambar ini bisa dilihat dari sini ya kayak monitornya bisa kita lihat dari sini. Oke teman-teman, oke terima kasih. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu yang dulu pernah mengalami masanya ya museum ini. Jadi zona ini kenapa kita
Zaman dulu penyebaran atau edukasi mengenai budi pekerti, terus mengenai nilai-nilai seperti menabung dan lain-lain itu disebarkan melalui museum. Ya, si Unyil ini mulai ada pada tahun 1980-an sampai 1990-an dan diciptakan oleh tokoh almarhum Dr. Andes Suyadi atau Pak Raden. Iya, Pak Raden. Jadi tokoh aslinya Dr. Andes Suyadi dan juga ada bermain peran juga di sebagai Pak Raden. Orang tuanya Pak Raden, nama aslinya ada beberapa hal. Pak Raden yang mana ya? Ini si Unyil, si Meni. Nah, Dan kayaknya nggak hafal sama ya, ini kan generasi. Terus sekarang juga PMP juga memproduksi lagi dan saling bertukar informasi lewat balai penerangan. Dan di sini ada namanya mobil panggung. Mungkin nanti kalau kakak-kakaknya ke depan ada berbagai koleksi mobil kita. Salah satunya dia mobil box. Kalau ditutup mobil box, kalau dibuka itu bisa digunakan untuk panggung begitu. Ini Pak tadi ya. Nah, di sini ada seragam yang digunakan juru penerangan ketika itu. Ada beberapa seragam yang pernah digunakan juru penerangan pada masanya. Ada warna kuning, ada yang warna biru muda ini. Dan kalau misalnya kita lihat di saku seragam juru penerang ini ada logo Anantakupa, atau di depan juga kakak bisa lihat ada patungnya. Jadi perfilman juga menjadi salah satu media yang digunakan pemerintah untuk menerapkan misalnya nasionalisme, kecintaan terhadap negeri begitu lewat film ini, menyebarkan informasi-informasi lewat film ini. Dan di sini ada patung kelompok perfilman nasional yaitu Bapak Haji Ismail. Jadi sebenarnya film itu mulai masuk ke Indonesia itu tahun 1920-an. Juga ada catatan Indonesia, cuman itu adalah untuk Kasarung. Jadi dulu film untuk Kasarung itu ada suaranya, hanya gambar bergerak, namanya zaman dulu itu gambar hidup. Dan untuk Kasarung itu pertama ditayangkan itu di bioskop Majestic yang ada di Jawa Barat atau di Bandung. Jadi kalau misalnya kakak-kakaknya pertama kali anak bangsa itu yang 100% aktor, sutradara dan pendanaannya itu dari masyarakat Indonesia. Itu ada di tahun 1950. Film itu berjudul Dan Doa itu terjadi pada tanggal 30 Maret 1950 dan sampai saat ini 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional. Untuk mengambil gambar, Bapak Haji Ismail ini dinobatkan sebagai pahlawan perfilman karena banyak sekali film-film yang Kira seperti Bapak Muhammad Hatta. Ini adalah proyektor yang digunakan Bapak Haji Ismail untuk mempreview atau melihat hasil gambar sebelum ditayangkan di bioskop. Jadi masih sebesar ini proyektor sekarang kecil bisa diganti ya, dipencet naik ya taruh meja. Kalau zaman dulu proyektornya masih sebesar ini dan yang lingkaran besar ini biasanya digunakan untuk pemanasnya. Jadi kayak misal bara atau kayu-kayu itu dipanaskan dulu di sini. Oh jadi bukan colok listrik. Iya, colok listrik berarti bekerja keras dulu. Ini yang membagikan satu orang, dua orang, sama kurang lebih. Ini sama ini duluan mana kak? Duluan ini, yang ini ya. Jadi zaman ini sebenarnya kita mau menggambarkan bahwa apapun profesinya zaman dulu itu bahkan sampai sekarang itu punya ada resikonya. Zaman berkembang ini akan menggabung suara dan ininya gambar dan suaranya gitu. Makanya mereka tetap di dan suaranya tapi nanti digabungkan. Mesin ketik ya, mesin ketik aslinya lah peraga, boleh diketik coba. Ini seksi yang ini guys, udah ini grafika pers atau grafika. Di sini kita ada beberapa koleksi mesin ketik. Ada mesin ketik huruf Arab, jadi tools-nya itu huruf Arab. Kalau dilihat, tools-nya huruf Arab. Dan juga ada mesin ketik huruf Jawa, tools-nya huruf Wonocoroko. Iya. Dan juga huruf ketik Arab dan biasa. Ini IBM ya, bukan? Ya ini masih yang manual. Ini
IBM itu apa ya? Yang Nadia udah 100 tahun lebih usianya. Satu atau dua halaman itu sudah bisa dikatakan serat kabar, dan bahkan serat kabar juga diproduksikan ya tidak setiap hari, kalau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, karena memang proses pembuatannya yang sangat panjang. Surat kabar zaman dulu itu belum ada gambarnya, jadi masih hanya tulisan saja dan masih sangat sederhana. Kalau untuk menghasilkan satu lembar atau satu halaman surat kabar, salah satunya yang pertama dilakukan yaitu dengan mencetak kalimat. Jadi narasinya dibuat dulu, dicetak dulu lempengan besi seperti ini, kata-kata. Iya, ini kata-katanya. Jadi kalau dibaca ini ada kata-katanya. Itu dicetak dulu menggunakan alat cetak yang namanya mesin cetak hijau. Begitu, dicetak dulu plat-platnya. Lalu setelah itu disusun atau dilelang di meja opak. Ini namanya meja opak untuk melayout. Kalau sekarang mungkin komputer atau laptop udah bisa langsung melayout ya, kalau zaman dulu disusun headline-nya yang huruf besar, yang judulnya, lalu isi-isinya. Karena belum ada gambar, jadi sulit ya ini untuk mencetak gambar, jadi makanya tidak ada gambar. Setelah di layout atau dicetak di meja opak, baru ditaruh di mesin setting. Dimana di mesin setting ini plat-plat tadi itu diberikan tinta, dioles tinta, lalu dipres lembar ke lembar. Setelah ini sangat panjang dan lama. Jadi dipres di mesin setting. Atau proses pembuatannya juga bisa dilihat di komputer penelitian. Oh itu ya. Sama seperti gambar